Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu materi. Sebenarnya, ini merupakan salah satu materi perkuliahan yang berkesinambungan, namun karena ada beberapa hal terkait kesehatan, sehingga sempat tertunda, dan saya memutuskan untuk merekam penyampaian kegiatan materi tersebut. Tanpa mengurangi rasa hormat, semoga penyampaian materi ini tetap bisa diterima dengan baik. Jadi ada beberapa kelas yang sempat tidak bisa saya lakukan pertemuan tatap muka secara langsung dikarenakan alasan kesehatan. Baik, jadi untuk saat ini kita akan membahas mengenai salah satu materi yang agaknya memang cukup sering ditemui dalam kegiatan praktek klinis, dalam kegiatan harian, ataupun dalam pola kegiatan masyarakat. Seringkali dikeluhkan beberapa hal mengenai psychiatric syndrome on labor. Jadi ada beberapa sindrom itu kumpulan gejala. Jadi ada beberapa kumpulan gejala yang mengarah pada keluhan kejiwaan, keluhan psikiatrik selama proses persalinan. Jadi pra, durante, dan pasca persalinan seringkali memberikan permasalahan yang berhubungan dengan kejiwaan. Nah, kira-kira saya harus apa ya, Dok ya? Kira-kira saya harus bagaimana itu? Yang paling penting adalah melakukan screening. Jadi screeningnya harus tepat dulu. Benar nggak sih yang dialami oleh yang bersangkutan mengarah pada salah satu psychiatric syndrome? Bersama saya, Zuhratun Ulia, selama beberapa menit ke depan, kita akan membahas materi tersebut, dan materi ini saya sampaikan khusus untuk rumpun ilmu kesehatan. Jadi, saya tidak membatasi materi ini untuk mahasiswa kedokteran, tidak, karena nantinya saya tidak akan membahas terlalu dalam, terlalu deep, seperti halnya yang ada di dalam DSM-5, tidak. Jadi, ini untuk rumpun ilmu kesehatan, karena saya tidak hanya mengajar di kedokteran, maksud saya seperti itu. Nah, apa yang perlu kita bahas? Tentu kita tidak melepas dari outline. Kita akan membahas tentang epidemiologi, etiologi, dan clinical features of postpartum blues. Nah, sering ya dengar, Dok, kayaknya saya mengalami baby blues. Dok, kayaknya teman saya ada postpartum blues. Jadi ada blues, blues, bukan blue biru seperti baju saya, bukan. Tapi ada perasaan tidak wajar mengenai apa yang dia rasakan, dan itu berhubungan dengan periode postpartum, partum melahirkan, ya. Berikutnya adalah postpartum depression, ada postpartum psikosis, psikotik, mungkin ada yang mendengar atau memahami istilah tersebut, postpartum PTSD. Nah, kalau di DSM-5 kita bisa mengenal suatu kondisi anxiety disorder specific to puerperium, obsession of child harm, dan postpartum emergencies. Adapun untuk clinical features tersebut memang belum sepenuhnya sesuai dengan DSM-5, dikarenakan tadi saya tidak akan membahas terlalu dalam, saya hanya akan membahas yang sering muncul di masyarakat, sehingga nantinya rekan-rekan sekalian bisa memiliki penilaian ataupun kewaspadaan mengenai hal tersebut. Adapun text for reading yang menjadi rujukan, karena kita berbicara tentang psychiatric syndrome, saya tetap menyarankan untuk membaca DSM-5. Ya, tidak untuk dihafalkan, tidak. Nggak usah takut, saya nggak nyuruh menghafal. Jadi cukup dibaca saja.
Kemudian ada beberapa jurnal yang sangat menarik. Jadi salah satunya yang saya kutip di sini ditulis oleh peneliti Shashi Rai, Abhishek Patta, Indra Sharma pada tahun 2015 mengenai postpartum psychiatric disorder, early diagnosis and management. Cukup jelas, lengkap di sana, jadi bisa menjadi bahan baca. Atau ada salah satu buku bagus, sudah saya baca, When Baby Brings the Blues. Jadi kalau ada yang datang ke klinik atau ke rawat jalan, saya sering ditanya, "Dok, kira-kira dokter ada saran buku apa ya untuk saya? Kok saya sepertinya baby blues?" Saya mesti sarankan, "Silakan pakai ini," gitu. Bukan saya yang nulis, bukan saya yang nulis, tapi setidaknya bisalah jadi bahan rujukan. Oke, nah yuk kita belajar. Kenapa slide saya seperti ini? Ya udah nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa terbaca di sana ya. Jadi gini, many females experience a wide range of overwhelm. Jadi ada rasa overwhelm itu seperti rasa lelah berkepanjangan, nggak nyaman, gitu ya. Kemudian emotion such as antisipasi. Jadi antisipasi di sini tuh selalu berpikir nanti apa ya, nanti gimana ya. Tuh, atau excitement. Jadi excitement tuh yang gembira berlebihan, ada happiness, fulfillment as well as anxiety. Jadi kadang nggak berimbang. Setelah rasa overwhelm kok rasanya capek terus, excited, terus cepat berubah. Jadi rasa cemas, frustasi, confused, atau rasa bersalah, rasa sedih during pregnancy and postpartum period. Nah, seringkali emosi-emosi tersebut tidak cukup dipahami, baik oleh diri sendiri ataupun oleh orang lain. Dan hal tersebut akan meningkatkan resiko kerentanan. Nah, di sini udah saya tulis, the postpartum period makes them highly vulnerable to various psychiatric disorder. Kalau kita menstratifikasi atau mengklasifikasikan pada komponen yang lama, mungkin kita pernah mengenal maternity blues, ada puerperal psychosis, postnatal depression. Nggak salah, nggak apa-apa, karena memang benar ada pengkategorian kelompok-kelompok psikiatrik sindrom tersebut. Ketika kita berbicara tentang postpartum psychiatric syndrome, sebenarnya itu menjadi suatu spektrum. Kenapa menjadi spektrum ya dok ya? Iya, karena terlalu luas. Jadi range of emotion-nya akan memunculkan suatu transient mood yang berbeda-beda. Ada yang weepiness, ya. Ada yang labil, ada yang irritable. Irritable itu mudah marah, disenggol sedikit sudah bacok duluan, uring-uringan. Ada yang confused, ada yang bingung. Kenapa bingung? Bingungnya apa? Gak tahu, bingung. Jadi bingungnya diapakan? Tambah bingung lagi. Atau justru agitasi, gelisah, mondar-mandir. Yang berat apabila sudah mulai muncul kondisi delusi. Jadi delusi ini merupakan gangguan pada isi pikir yang diyakini benar, yang bersangkutan meyakini itu benar, dan bersifat egosentris. Dia akan melakukan sesuai apa yang dia yakini, dan sulit sekali mendapatkan masukan. Padahal yang diyakini itu tidak benar sama sekali. Mungkin sebelum ini pernah mendengar istilah waham. Nah, itu sinonim. Delusi itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya waham. Dan apabila jatuh dalam kondisi perburukan yang disertai perburukan kondisi fisik, seringkali mengarah pada penurunan kesadaran dan berakhir dalam kondisi delirium. Nah, antara spektrum postpartum inilah kenapa tadi saya menyebutkan spektrum postpartum phenomenology is wide, jadi range-nya rentangnya sangat lebar, seringkali underdiagnosed dan undertreat. Udah nggak terdiagnosis tepat, nggak tertanganin lagi. Nah, itu. Apalagi sekarang ini ya, sudah mulai banyak yang suka self-diagnose. Nah,
sibuk aja sama self diagnose-nya, nggak periksa-periksa. Tuh, jadi sangat disayangkan. Nah, kita bahas tadi kan di outline saya sempat menyampaikan epidemiologi. Oke, kita bicara epidemiologi dulu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang psychiatric syndrome, itu seringkali muncul antara 1 sampai 2 dari 1.000 wanita. Nah ini, within the first 2 until 4 weeks following delivery. Jadi kalau ada 1.000 kelahiran dari 1.000 ibu-ibu itu tuh antara 2 sampai 4 pekan pertama akan ditemukan 1 sampai 2 orang yang mengalami permasalahan psikiatrik. Nah, onsetnya itu seringkali sudden, mendadak, and acute in nature. Jadi sangat mendadak, makanya kita bilang akut ya. Seringkali muncul 2 sampai 3 hari setelah proses kelahiran. Kalau kita berbicara tentang postpartum depression, sering muncul dalam 10 sampai 13% dari ibu primigravida, jadi kelahiran pertama. And maternity blues is seen in, nah ini yang agak berat, 50 sampai 75%. Kalau maternity blues mungkin sinonimnya baby blues. Tuh, kok banyak ya dok ya? Iya, banyak ternyata. Postpartum psychiatric syndrome seringkali muncul pada pasien below, jadi di bawah usia 25 tahun. Banyak faktor yang mendasari, entah karena usia terlalu muda, belum siap menjadi ibu. Jadi memang kalau menikah itu ada ilmunya. Jadi ibu itu ada ilmunya. Kesiapan seorang ibu untuk menikah, untuk hamil, untuk melahirkan, untuk mendidik dan membesarkan anak, itu juga ada ilmunya. Pesan moralnya adalah menjadi orang tua itu harus siap belajar seumur hidup. Gitu ceritanya. Ada pesan moralnya. Nah, kita balik dulu deh ke psychiatric syndrome ya. Pada kondisi-kondisi yang mengarah pada psychiatric syndrome, pasien itu juga akan mulai muncul suatu kondisi pikiran paranoid. Jadi kalau paranoid itu mudah curiga. Contohnya gini, seorang wanita 23 tahun datang ke klinik bidan mawar, contoh ya, datang ke klinik bidan mawar, membawa bayinya yang berusia 2 minggu untuk kontrol, apa biasanya 2 minggu? Iya, untuk kontrol bayi gitu ya. Nah, ketika dilakukan pemeriksaan oleh ibu bidan mendapatkan keterangan bahwa ibu bayi tersebut seringkali membicarakan hal yang tidak relevan. Ibu bayi menuduh ibu bidan sengaja menukar bayinya setelah proses persalinan. Hal itu diyakini dan dibuktikan melalui perbedaan warna kulit antara ibu bayi dan ibu bidan. Meskipun sudah diberikan penjelasan bahwa hal tersebut tidak benar, ibu bayi merasa dirugikan dikarenakan tidak memiliki kemiripan dengan bayi. Ibu bayi menuduh ibu bidan melakukan persekongkolan untuk menyingkirkan dirinya dan berharap dirinya bercerai. Nah, jadi pikiran ibu bayi tersebut curiga, seperti ada persekongkolan. Kata kuncinya kan di situ. Itu contoh dari kondisi paranoid. Udah paranoid, delusi lagi. Nah, itu. Dengan catatan bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh ibu bayi tersebut. Berikutnya adalah grandiose. Grandiose di sini perasaan yang agung, perasaan yang besar. Aku yang paling, aku yang
sangat baik. Nah, itu contoh grandiose or bizarre. Bizarre delusion. Kalau bizarre itu aneh. Jadi seperti yang saya contohkan di awal tadi, itu juga termasuk delusi. Ya. Kemudian mood swing. Jadi ada perubahan dari suasana perasaan yang cepat, berat, dan cenderungnya menetap. Ada confused thinking and grossly disorganized behavior and is usually characterized by a dramatic change from her previous functioning. Jadi selalu ada perbandingan antara fungsi sebelumnya dengan yang saat ini. Jadi kalau mau membandingkan, kan kadang kita anamnesis ya, kita nanya, ada perbedaan nggak sih antara sebelum dan sesudah melahirkan? Kira-kira dulu orangnya, kepribadiannya seperti apa? Kira-kira dulu apakah juga mudah sensitif, mudah menangis seperti saat ini? Nah, jadi kita bedakan, kita bandingkan antara yang dulu dengan yang sekarang. Epidemiologi sudah, kita berbicara tentang etiologi. Jadi perubahan tersebut tidak kan tadi kan onsetnya itu sudden and acute, mendadak dan akut gitu kan. Apa yang berubah dari tubuh kita sih, Dok? Kok sampai ada beberapa perempuan yang memiliki masalah psikiatrik sindrom? Oke, kita bahas dari aspek biologinya terlebih dahulu. Jadi yang namanya early postpartum period itu selalu ditandai dengan penurunan gonadal steroid in the level of progesterone antara stage persalinan pertama dan kedua. Dan progesteron ini nggak sendirian, dia ditemenin estrogen. Tingkat estrogennya itu juga turun drastis mengikuti dari ekspulsi estrogen secreting placenta. Nah, akibatnya apa? Estrogen primarily affects the monoaminergic system. Kok nggak mudeng ya, Dok? Ya, gini, pelan-pelan. Setiap kita sudah diberi oleh Allah kelengkapan dari yang namanya sistem monoaminergic. Kita kenalan ya sama sistem monoaminergic. Jadi kalau kita berbicara tentang neurotransmitter, kita akan berkenalan dengan yang namanya dopamin, serotonin, norepinefrin. Mudahnya adalah mereka membentuk suatu keseimbangan dari pola pikir kita. Pola pikir, perasaan kita, itu disumbang betul. Mudahnya seperti ini, apabila kita merasa sedih, seringkali kadar serotonin di dalam tubuh kita itu mengalami penurunan. Tidak jarang apabila pasien dalam kondisi depresi, terjadi perbedaan kadar atau penurunan kadar dari serotoninnya. Pada pasien-pasien dengan kondisi psikotik, atau mungkin kita kenal gangguan jiwa berat gitu ya, di sana terjadi peningkatan hipereksitasi dari kadar dopamin di sistem dopaminergic sentral, terutama di area mesolimbik. Mungkin sudah pernah saya bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, muncul masalah ketika pada wanita apabila terjadi level drops, penurunan dari estrogen tersebut, masalahnya adalah estrogen ini sebagai salah satu penyumbang komponen sistem monoaminergic. Kalau sumber bahan bakunya, pabriknya terganggu, mengalami penurunan, maka sistem monoaminergic tadi yang saya sebutkan, ada dopamin, serotonin, norepinefrin, itu juga akan terganggu. Sama seperti halnya kalau kita suka cilok misalnya ya,
bakul yang jual cilok lagi sakit, dia nggak bisa bikin cilok. Jadi kita nggak bisa makan ciloknya gitu ya. Sementara mau beli di cilok yang lain kita sudah terlanjur langganan di situ, nggak bisa diganti. Jadinya kita sedih. Nah, sama. Jadi estrogen di situ sebagai salah satu sumber bahan baku nggak bisa memasok komponen sistem monoaminergik, makanya terjadi ketidakseimbangan antara sistem monoaminergik tersebut. Tuh ya, jadi ada biological changes. Berikutnya adalah faktor psikososial. Jadi faktor psikososial di sini juga berperan banyak. Jadi contohnya gini, adjust to changes in body image. Ya, ya mungkin kalau pawaan sebelumnya memang badannya bagus gitu ya. Jadinya setelah melahirkan pun tetap badannya bagus gitu. Asalnya nggak semuanya seperti itu. Jadi setelah melahirkan ada yang tambah gendut, insecure dengan stretch mark, sebel gitu. Nah, itu seringkali membuat permasalahan. Atau relationship with husband and family members. Ini seringkali menjadi permasalahan psikososial yang tidak berujung. Contohnya gini, ada beberapa budaya di Indonesia yang maaf kalau habis melahirkan jangan makan ayam, jangan makan telur, nanti gatel di tempat jahitannya. Ya terus dari mana dapat proteinnya itu? Tahu-tahu bengkak, tahu-tahu edem, dibawa ke rumah sakit sesak itu toh. Nah, terus apalagi ya? Banyak. Nah, permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan hal tersebut seringkali memunculkan faktor psikososial. Berikutnya adalah responsibilities and the manner in which perceived by the society. Seringkali masyarakat memberikan label bahwa kalau sudah jadi ibu itu ya jadi ibu gitu. Kamu harus bisa segalanya. Kalau anakmu nangis ya diamkan. Kalau anakmu popoknya basah ya benerin. Kalau kehabisan popok ya cepet beli. Kalau apalagi ya. Jadi melabel seorang ibu itu harus bisa segalanya. Padahal belum tentu bisa segalanya. Kita harus ingat ada teori dari Rubin, ada beberapa fase pasca persalinan. Jadi let in, let go. Pertemuan sebelumnya sudah pernah saya bahas. Pada beberapa periode pasca persalinan, pasti ibu juga lemah, nggak bisa langsung tiba-tiba jegek lari gitu. Sulit, sangat sulit. Namun ya itu tadi ada responsibilities and manner yang sudah terlanjur terlabel bahwa ibu itu harus bisa segalanya. Ya emang iya, ibu harus bisa segalanya. Ya lihat situasi juga. Nah, berikutnya risk factor associated with postpartum disorder. Banyak sekali faktor resiko yang berhubungan. Contoh primigravida. Seringkali ditengarai sebagai faktor resiko yang berhubungan dengan postpartum disorder. Masalahnya gini, apabila pada kelahiran pertama, persalinan anak pertama, sudah mulai muncul psychiatric syndrome, seringkali ibu akan merasa takut. Nanti gimana ya dok kalau saya lahiran lagi, anak saya bisa sehat nggak ya dok? Saya kok takut ya, saya khawatir, saya belum siap, mending saya nggak punya anak lagi. Gitu. Berikutnya unmarried mother, jadi ya nggak nikah itu tapi punya anak. Itu juga berhubungan dengan psychiatric syndrome. Kemudian cesarean section or other perinatal or natal complication. Jadi bukan karena ini ya, bukan karena operasi sesarnya. Enggak. Saya enggak ngomong bahwa ibu-ibu yang operasi sesar nantinya akan berhubungan dengan masalah psikiatrik, tidak. Jadi yang dimaksud di sini lebih ke arah komplikasi dari operasi tersebut. Ya namanya operasi kan jaringan yang tadinya normal kemudian harus dibedah untuk mengeluarkan anak pasti kan menimbulkan perlukaan. Nah, setelah perlukaan kalau ada komplikasi dari luka tersebut tentu itu akan mengganggu. Maksudnya itu. Kemudian past history of psychotic illness. Jadi gini,
ada beberapa ibu-ibu yang sebelum hamil, sebelum melahirkan, itu sudah punya gangguan psikiatrik, sudah punya gangguan psikotik, ada gangguan kecemasan, ada depresi. Ini seringkali berhubungan dengan postpartum disorder atau family history. Jadi mungkin ibunya dulu punya riwayat yang sama, kakak perempuan punya riwayat yang sama. Previous episode of postpartum disorder. Nah, ini tadi saya sudah ngomong ya yang berhubungan dengan premi gravida. Stressful life event, especially during pregnancy and near delivery. Stressful life event yang berhubungan ketika dia hamil atau mendekati persalinan. Contohnya gini, mungkin maaf pada ibu-ibu yang suaminya jauh, mungkin udah suaminya jauh nggak bisa dihubungi, sibuk, terus apa lagi ya? Atau mungkin mengalami maaf kemalangan gitu ya. Ada bencana barangkali. Itu seringkali memberikan suatu kondisi stressful life event. History of sexual abuse. Nah, ini perlu dilakukan treatment terkait sexual abuse-nya. Jangan sampai mengganggu dari proses pola pikirnya. Gitu. Berikutnya adalah vulnerable personality traits and social isolation on unsupportive spouse. Nah, ini udah kepribadiannya rentan mengalami psychiatric syndrome, ada isolasi sosial. Etiologi ini mulai dari perubahan biologis, faktor psikososial, dan yang berhubungan dengan faktor risiko, itulah yang semakin menyokong munculnya psychiatric syndrome. Kita sudah bahas tentang epidemiologi, etiologi, dan sekarang tentang clinical features. Kok banyak, Dok? Iya, banyak. Sambil minum boleh daripada nanti pingsan. Oke, kita bahas tentang postpartum mood disorder. Jadi di sini postpartum mood disorder span from mild depression symptoms to severe major depression requiring medical intervention. Kapan butuh intervensi medis? Kapan kita memberikan psikoterapi? Kapan kita memberikan konseling? Tentu melihat kondisi yang dialami oleh klien tersebut. Yang pertama adalah baby blues. BBA. Baby blues ini tidak muncul lagi di DSM-5 gitu ya. Tapi karena tadi saya sudah menyampaikan di kontrak awal bahwa materi ini untuk rumpun ilmu kesehatan, kita menggunakan bahasa yang mudah, yang sering kita gunakan dalam pertemuan awam, jadi kita pakai aja. Baby blues usually consists of mild symptoms of depression and tend to resolve without treatment within 2 weeks. Baby blues affect roughly 50 until 85% of mothers. Jadi kalau kita kumpulin dari 100 ibu-ibu, 50 sampai 85 di antaranya rentan mengalami kondisi baby blues. Jadi di sini dibilang mild symptom, gejala ringan dari depresi dan bisa resolve, bisa mengalami perbaikan tanpa adanya terapi khusus dalam rentang waktu 2 pekan. Itu kalau baby blues. Berikutnya adalah postpartum depression. Judulnya aja sudah depresi gitu ya. Jadi di sini ada episode depresi mayor yang mempengaruhi 9% dari ibu-ibu. Kalau baby blues tadi 50 sampai 85%, kalau postpartum depression 9%. Postpartum depression should be treated with a multidisciplinary approach. Jadi memang harus diterapi. Nggak bisa dibiarkan. Karena kondisinya sudah masuk dalam kategori depresi mayor. Kalau kita masih menggunakan PPDGJ 3, yang namanya depresi itu ada kondisi anhedonia. Jadi merasa tidak ada kesenangan dalam hidup. Ada anergia, nggak punya tenaga. Afek moodnya, suasana perasaannya depresi. Bisa disertai gangguan tidur, gangguan makan, gangguan konsentrasi, merasa pesimis,
hilang rasa kepercayaan terhadap masa depan, dan yang terakhir, apabila dalam kondisi berat, bisa muncul yang namanya ide bunuh diri, ide atau perilaku bunuh diri. Yang berat lagi adalah postpartum psikosis nih yang di bawah ini. Postpartum psikosis is an extremely rare disorder. Memang rare, memang jarang. Affecting around 0.1% of mothers. Jadi 1 dari 1000 lah ya. Postpartum psychosis require immediate medical attention. Kenapa immediate? Karena seringkali berhubungan dengan keselamatan orang lain. Jadi kalau udah psikotik, udah pecah belah pikirannya, tidak bisa logis, tidak bisa realistik seperti manusia normal. Nah, tadi sudah saya singgung beberapa hal, ini lebih deep lagi. Jadi kalau baby blues itu simptom last up to weeks postpartum. Kalau prolong gimana dok? Ya bisa jadi masih bagian dari baby bluesnya atau itu sudah bukan baby blues. Karena kalau baby blues itu diharapkan setelah 2 minggu perbaikan. Nah, tapi anaknya sudah 6 bulan nih dok. Ya kita pikirkan kemungkinan yang lain. Gitu. Jadi kalau gejalanya bisa termasuk mood swing, cemas, sedih, irritable, gampang nangis, feeling overwhelmed, gampang capek aja, penurunan konsentrasi, masalah appetite, nafsu makan, ada trouble sleeping. Ini ya sudah saya jelaskan, ada sleep deprivation. Jadi kalau nggak usah deh ibu habis melahirkan, kita aja deh kalau kurang tidur juga jadi lebih emosional gitu ya. Apalagi ibu pasca persalinan. Bonding baby, jadi does not happen immediately. Ngeliat anaknya tuh, bisa nggak ya aku ngasuh anak ini? Ini anakku nggak sih? Jadi sampai ada keraguan seperti itu. The changes in your life make you feel overwhelmed, kan? Gampang nangis, jadi pikirannya itu foggy, berkabut dan nggak jelas, gampang khawatir. Apa kalau bahasa anak zaman now, overthinking gitu about unimportant things. After a few weeks, you start to feel better. Nah, tadi sudah saya singgung tentang postpartum depression. Jadi kalau di sini dia sampaikan 1 dari 7. Gitu. Nah, yang berat itu apabila sudah mulai muncul kondisi suicide. Jadi 20% kasus di sini seringkali memunculkan dorongan untuk mengakhiri hidup. Yang berat itu apabila si ibu mengajak anak-anaknya untuk bunuh diri bersama. Kita seringkali mendengar berita seperti itu, jadi ini bukan merupakan suatu kewajaran. Perlu sensitivitas untuk melakukan screening dan evaluasi. Symptoms can appear anytime during pregnancy and the first 12 months after childbirth. Jadi sampai anaknya usia 12 bulan, sampai anaknya usia 1 tahun, itu juga bisa mengalami kondisi postpartum depression. Nah, jadi di sini ternyata nggak cuma ibu-ibu aja. Postpartum depression can affect as many as 10% of fathers within the first year. Jadi bapak-bapak pun juga bisa mengalami postpartum depression. Lah, yang partus kan ibunya, dok, kok bapaknya jadi, ya ini nanti kita bahas di sesi yang terpisah. Gitu ya, tapi setidaknya ada kerentanan ke sana. Nah, ini yang saya bilang tadi, primigravida, memiliki risk factor psychiatric syndrome. Ternyata di sini diulang. Women who have one episode of postpartum depression have 15% chance of experiencing it again with a second pregnancy. Inilah yang seringkali menimbulkan kekhawatiran dari ibu-ibu. Nanti kalau saya hamil lagi, depresi lagi, gimana ya dok? Ya mending saya nggak usah hamil sekalian. Gitu. Nah, intinya di sini kalau pemeriksaan kita sudah benar, nih. Jadi postpartum depression symptoms, tadi saya udah ngomong loss of appetite, insomnia, irritability, overwhelming fatigue, Nah, udah. Jadi saya sudah sebutin ya.
itu screening-nya harus benar dulu. Periksanya harus benar dulu. Permasalahannya apa, itu juga harus diketahui dulu akar masalahnya apa. Baru kalau sudah seperti itu, lakukan rujukan. Kalau memang, ya memang akan lebih baik dilakukan rujukan. Jadi bisa kita mulai pengobatan dan konseling atau psikoterapi. Nah, kita bicara tentang mitos dan the truth gitu ya, myth and truth gitu. Feeling badly is a normal part of being a new mother. Konon mitosnya seperti itu. Ya nggak apa-apa, kamu merasa buruk kalau baru jadi ibu, nggak apa-apa. Yang benar itu, it is not normal to feel down for a long time or continuously sad after you have a baby. Itu nggak benar. Kalau kamu sedih terus-terusan itu nggak benar. Ada yang salah dari perasaanmu. Yang kedua, if I tell anyone how I am feeling, they will take my baby away. Kalau aku ngomong aku sedih, nanti bayiku diambil, aku dipisahkan dari bayiku. Yang benar itu, having postpartum depression is not a reason for anyone to take child from you. Jadi ibu tetap dengan anaknya. Ibu tetap bertanggung jawab terhadap anaknya. Kecuali apabila dalam kondisi psikotik, tidak mampu membedakan mana yang nyata dengan yang tidak nyata, beresiko memberikan perlukaan atau menyakiti orang lain, maka babynya perlu untuk diambil, diamankan. Mitosnya, I should just pull myself up by my bootstrap. Nah, yang benar itu, depresi itu benar-benar loh. Depression is a real illness. Dia ada, dia nyata, dan dia ganggu. And you are really suffering. Siapapun yang merasa depresi pasti menderita. Tapi bukan berarti orang depresi itu weak or lazy person, tidak. Gitu. Mitos yang keempat, if I feel this badly, I'm not meant to be a mother and I'm a bad mother. Aku ibu yang buruk, gitu ya. Mitos yang kelima, there are no safe treatments, so why bother getting help? Ngapain? Kan nggak ada terapi yang aman. Jadi ngapain cari bantuan? Gitu. Ini mitos-mitos orang dengan nada kecewa, gitu ya. Nada kecewa, marah, kesal. Gitu. Nah, ini udah dijawab. Being depressed may make you think you are an inadequate mother and may make it hard for you to enjoy motherhood. But you will see the entire experience in a different light once you feel better. Jadi harus mulai mampu membedakan kapan kita bisa mengatasi permasalahan diri kita sendiri dan kapan kita mencari bantuan. Jadi kapan nyari bantuan? Ya kalau yang saya sebutkan di awal tadi sudah mulai muncul. Masih ada terapi yang lebih efektif, aman, baik, dan bisa membantu mencapai kondisi yang lebih baik. Gitu. Nah, tadi sempat saya singgung tentang postpartum psikotik. Jadi ini cepat saja. Jadi kalau yang namanya psikotik itu yang berat apabila sudah mulai muncul disorientasi. Disorientasi terhadap tempat, waktu, orang, situasi. Berikutnya adalah obsessive thought about your baby. Jadi pikiran yang bersifat obsesif berulang menetap di dalam kepala. Ada halusinasi. Jadi halusinasi di sini gangguan persepsi. Seringkali melibatkan panca indera. Mulai dari halusinasi dengar, mungkin mendengar suara-suara yang orang lain nggak dengar, melihat yang orang lain tidak melihat, halusinasi gustatorik, pengecapan, taktil, sentuh, itu juga berhubungan. Delusi, tadi saya sudah ngomong, ini waham. Ada gangguan tidur juga, paranoia, selalu curiga, attempts to harm yourself or your baby. Nah, ini berat. Jadi kalau psikotik itu, dia nggak mampu nih membedakan yang nyata dengan yang tidak nyata. Kata kuncinya ada di disorientasi, obsessive thought, halusinasi, delusi, paranoia, dan yang paling berat apabila menimbulkan perlukaan terhadap baby. Postpartum psikotik ini kompleks nih. Di sini sudah dijelaskan transient or alternating episode of delusion, of guilt, persecution, dikejar-kejar, rasa dikejar gitu ya. Auditory hallucination, delirium-like symptoms,
and confusion and excessive activity. Ada kalanya pada kondisi psikotik ini akan menimbulkan kegelisahan, mondar-mandir tanpa tujuan, sering pergi, tidak memiliki bonding atau kedekatan dengan babynya. Tuh, at times delusion resolve around the infant, and especially that the infant is possessed, has special power, is divine, or is dead. Anakku tuh udah mati, gitu. Loh, anaknya masih nangis, masih hidup. Enggak, itu bukan anakku sudah mati. Padahal anaknya masih hidup, ya. Infanticide, nah ini agak serem ya. Infanticide and suicide are observed in 4 until 5% of the women suffering from psychotic postpartum. Ini yang harus berhati-hati. Jadi mungkin babynya dibunuh atau ibunya bunuh diri. Nah, ini seringkali muncul pada 4-5% kasus. Jadi kalau sudah kita curiga waktu kontrol apa sih istilahnya, kontrol KIA ya. KIA kesehatan ibu anak itu sudah mulai muncul nih gejala-gejala ini. Mending dirujuk deh. Jangan dibiarin. Keluarganya juga harus diberikan edukasi yang tepat. Nah, ini beberapa tambahan aja. Jadi anxiety disorder specific to the purpurium lebih ke arah gangguan kecemasan ya. Jadi ada nocturnal vigilance. Jadi ibu akan lying awake listening to the infant's breathing. Jadi dikit-dikit ngecek gitu. Masih hidup nggak ya? Masih nafas nggak ya? Jadi merasa nggak safe dengan anaknya. Obsession of child harm. Nah, ini diagnosed with postpartum onset of major depression may have repetitive, intrusive thought related to some occurring to the baby associated with compulsive checking behavior. Jadi ngecek berulang-ulang gitu. Kalau mungkin kita kenal OCD, obsessive compulsive disorder. Nah, can occur during gestation or within 6 weeks following delivery. Jadi apa ya, obsesinya itu terhadap baby tersebut. The time of the obsession is frequently related of tough or gruesome image of harming the baby. Jadi ini yang agak membahayakan juga karena obsesinya terhadap perlukaan, terhadap tindak kekerasan, dan pikirannya bersifat intrusif, mendorong, mendesak, berulang arah sana. Yang terakhir, kita membahas tentang clinical features mengenai postpartum emergencies. Tolong waspada, tolong berhati-hati apabila 1 dari 10 ini sudah mulai muncul, maka jangan ragu untuk mengaktifkan rujukan. Jadi contohnya, you have thought about killing yourself and you have a plan. Jadi udah mulai punya nih ide untuk bunuh diri dan sudah punya rencana. Gitu. Saya pengen bunuh diri, rencananya saya akan lompat dari ketinggian, contoh-contoh. Yang kedua, you have homicidal ideation. Yang ketiga, you have not been able to sleep or eat for over 2 days. Udah nggak bisa tidur, nggak makan lebih dari 2 hari, tapi aku baik-baik aja. Gitu. Oh, ntar ternyata itu bukan suatu kondisi baik-baik saja. You are unable or unwilling to care for yourself or your baby. Jadi mau bayinya nangis, mau bayinya kejang, mau bayinya ngapain aja, bodo amat. Dan nggak care terhadap dirinya sendiri. Nah, ini harus waspada. Yang kelima, you are hearing voices telling you to do something. Nah, ini contoh bentuk halusinasi auditorik yang bersifat memerintah. Hati-hati, ini sudah masuk dalam kondisi gangguan psikotik. You are seeing things that are not there. Ini halusinasi visual ya. Yang nomor 7, you have paranoid delusion that someone is trying to harm you or your baby. Ini sudah masuk psikotik juga. You feel you have lost touch with reality. Jadi ada pengalaman terpisah dari keadaan nyata. You feel agitated constantly and you are definitely not yourself.
ini sudah masuk dalam kriteria postpartum emergencies. Sebelum ini di pertemuan perkuliahan tatap muka ada yang tanya ke saya, "Dokter, kalau untuk screening kita pakai apa?" Boleh, pakai HDRS, Hamilton Depression Rating Scale boleh, mau pakai BDI, Back Depression Inventory boleh, skornya kurang lebih seperti ini. Sudah banyak kok sebenarnya diagnostic tools yang bisa digunakan untuk evaluasi mengenai depresi, mengenai cemas, boleh yang justru yang paling penting itu pemeriksaan anamnesis. Karena nggak bisa tergantikan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan mengenai psychiatric syndromes on labor dengan harapan semoga bisa menambah wawasan ataupun pengetahuan mengenai kumpulan gejala psikiatrik pada ibu-ibu, baik itu dalam masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Jadi beberapa hal yang perlu diwaspadai apabila dalam kondisi baby blues, kemudian postpartum depression, dan yang paling berat adalah postpartum psikotik. Kapan kita melakukan rujukan? Apabila sudah masuk dalam kriteria postpartum emergencies yang ada 10 tadi. Untuk tanda dan gejala bisa diulang lagi dalam materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Barangkali seperti itu. Terima kasih untuk atensi dan kerjasamanya. Semoga semuanya selalu sehat. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.